Yang pertama ada manhwa dengan judul The Devil's Man, menceritakan tentang Presdirian, pemilik bisnis bernama Grup CY yang sedang mengalami krisis finansial, mempunyai dua orang putri yang bernama Jane dan Ginger atau Ginger. Dua putri ini memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Jane yang sangat mandiri, pekerja keras, sedangkan Ginger memiliki hidup glamor dan sosialita. Presdirian berusaha menikahkan Ginger dengan eksekutif Choi, seorang pemuda kaya raya, dengan tujuan agar dapat menyelamatkan bisnisnya. Tetapi pada pertemuan pertama eksekutif Choi dengan Ginger, eksekutif tidak terlalu menyukainya. Dan ternyata benar, eksekutif mendengar percakapan Ginger dengan pacarnya bahwa Ginger telah hamil dan ingin mengaborsinya. Saat itu juga, eksekutif Choi pun tidak lagi tertarik dengan Ginger, tetapi dengan Jane. Karena eksekutif tertarik dengan Jane, ia pun membicarakannya dengan Presdirian agar dia bisa menikahi Jane jika Presdirian ingin perusahaannya tidak jadi bangkrut. Lalu, Presdir pun memberitahu Jane untuk bertemu dengan eksekutif Choi, dan benar saja bahwa eksekutif Choi menginginkan Jane menjadi istri simpanannya, dan saat itu juga Jane pun menolak. Tetapi, tibalah Presdirian terkena penyakit karena perusahaannya sudah sangat kritis, dan di saat itulah dokter memberitahu bahwa Presdirian harus segera dioperasi. Jane tahu bahwa perusahaan ayahnya mengalami krisis yang sangat parah, hingga rumahnya pun harus disita. Jane sendiri memiliki uang untuk menebus uang rumah sakit, tetapi ia tidak mempunyai banyak uang untuk menebus rumah yang akan disita. Jane pun meminta tolong dan memohon-mohon kepada eksekutif Choi untuk menolongnya. Dan eksekutif Choi pun menerima permohonannya itu dengan cara Jane harus menjadi simpanannya. Tidak sampai di situ, banyak cerita romantis dan konflik-konflik yang akan terjadi hingga akhirnya cinta timbul di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka berdua pun menikah secara real. Buat kalian yang ingin membaca manhwa The Devil's Man ini, kalian bisa baca di aplikasi Mangatun atau web Google yang akan aku taruh di deskripsi. Yang kedua ada manhwa dengan judul My Introvert Husband. Manhwa ini menceritakan tentang Kikan adalah wanita pendiam yang sangat tidak mudah beradaptasi terhadap laki-laki. Namun, ibunya yang sakit-sakitan ingin sekali melihat Kikan, anak sematawayangnya itu, untuk segera menikah. Kikan kemudian mendengar kabar bahwa ia akan dijodohkan dengan teman masa kecilnya bernama Alka yang kini menjadi pebisnis sukses. Akan tetapi, ketika hendak dijodohkan, Alka malah kabur dari rumah dengan alasan bahwa ia memiliki wanita yang diidamkannya dan dia tidak ingin mengikuti perjodohan yang telah dibuat oleh ibunya. Perjodohan ini sendiri telah dipubliskan ke keluarga besar ibunya Alka bahwa Alka akan menikah dengan Kikan. Pada saat ibunya Alka tahu bahwa Alka kabur dari rumah dan tidak ingin mengikuti perjodohan, ibunya pun takut dan malu dikarenakan sudah mempublis perjodohan ini ke keluarga besarnya. Lalu Rayhans, yaitu kakak Alka, dipaksa oleh ibunya untuk menggantikan Alka supaya ibunya tidak menanggung malu terhadap keluarga besarnya. Pada awalnya, Rayhans, yaitu kakak Alka, menolak untuk menggantikan Alka di perjodohan nanti karena dia tidak memiliki sangkut paut atau kepentingan untuk menggantikan Alka di perjodohannya ini. Tetapi karena ibunya tidak ingin menanggung malu, ibunya mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika Rayhans tidak menggantikan Alka di perjodohan nanti. Lalu Rayhans pun terpaksa mengikuti perjodohan ini supaya ibunya baik-baik saja. Dan bagaimana kisah percintaan Kikan dan Rayhans, kalian bisa baca manhwanya di aplikasi Mangatun atau web Google yang aku akan taruh di link deskripsi. Yang ketiga ada manhwa dengan judul Dilarang Mendekat. Manhwa ini bercerita tentang Haesun dan Sontae yang pada awalnya bertemu di klub. Haesun mendengar banyak sekali gosip tidak baik tentang Sontae dan merasa bahwa Sontae bukanlah orang yang seperti itu.
Pada awal pertemuannya, Haesun sudah tertarik pada Sontae dan terjadilah hal yang tidak disangka bahwa mereka berdua mabuk dan sudah berhubungan badan. Sontae pun lupa semua hal yang sudah dilakukannya semalam dan segera melupakan masalah yang terjadi tersebut. Karena Sontae mempunyai masa lalu yang tidak mengenakan dengan kekasihnya yang lama. Tetapi tidak putus asa, Haesun pun tetap mengejar Sontae karena ia sudah jatuh cinta dengannya. Sontae sudah mencoba beberapa cara agar Haesun tidak mendekatinya lagi, tetapi Haesun tetap saja mendekatinya, membuat Sontae mengajaknya pacaran yang awalnya tidak dilandasi oleh cinta. Namun terjadilah banyak konflik-konflik, seperti Haesun akhirnya dekat dengan cowok lain. Dan dari situ, Sontae merasa gelisah, cemburu, dan lain-lain yang membuat ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta dengan Haesun. Lalu Sontae pun mengajak pacaran Haesun yang kedua kalinya dengan adanya landasan cinta. Kemesraan antara Sontae dan Haesun pun terus berlanjut, yang akhirnya membuat mereka bersepakat untuk menikah. Buat kalian yang ingin baca manhwa ini, kalian bisa baca di aplikasi Kakao Page atau web Google yang akan aku taruh di link deskripsi.